Walisana, yaitu dengan nama lainnya adalah Raden Rahmat. Siapa? Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel itu mempunyai ayah yang bernama Syekh Ibrahim Aswarondi. Siapa? Syekh Ibrahim Aswarondi. Dari mana asal usul Sunan Ampel Syekh Ibrahim Aswarondi? Yaitu berasal dari Samarkand. Samarkand itu di kota Uzbekistan. Kota mana? Uzbekistan. Yaitu ada di Asia Tengah. Mana? Asia Tengah. Nah, kemudian Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Nah, beliau Sunan Ampel itu juga punya ibu. Namanya siapa? Namanya Dewi Condrowudan. Siapa? Dewi Condrowudan. Nah, setelah beliau datang ke Pulau Jawa itu bukan karena datang sendiri, tapi diundang oleh Raja Majapahit yang bernama Kertawijaya. Nah, Kertawijaya punya istri Dewi Dwarawati, masih saudara dengan Dewi Condrowudan dari Uzbekistan, Kamboja, Asia Tengah. Kalau diurut dari silsilahnya Rasulullah SAW, Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Sayyid Rahmatullah itu masih bersambung, yaitu melalui Husain bin Ali dengan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran serta daripada Sunan Ampel di tanah Jawa ini? Ya, di tanah Jawa ini perannya yaitu berdakwah, karena Raja Majapahit pada waktu itu rakyatnya, masyarakatnya masih banyak yang memeluk ajaran agama Hindu. Agama apa? Hindu. Nah, beliau diundang oleh Raja Kertawijaya, Raja Majapahit. Kenapa? Karena setelah meninggalnya Pati Gajahmada, Raja Majapahit itu mengalami keruntuhan. Kemudian mengundang Sunan Ampel dari Uzbekistan, yaitu setelah sampai di Jawa diberi hadiah tanah di Surabaya, yaitu namanya Ampel Bentak. Terus diberi nama Desa Ampel Bentak. Di situ Sunan Ampel mendirikan sebuah bangunan, yaitu masjid, namanya Masjid Sunan Ampel. Nah, di Ampel Bentok itu beliau mendirikan masjid namanya Masjid Agung Sunan Ampel. Berapa? Pesantren. Karena mendirikan pesantren punya santri. Santrinya siapa? Santrinya Sunan Ampel antara lain adalah Sunan Bonang, Sunan Giri, kemudian putra Majapahit yang namanya Raden Patah, termasuk beberapa santrinya Sunan Ampel. Nah, setelah itu beliau mengembangkan ajaran agama Islam melalui pendidikan Islam di pesantren. Kemudian beliau secara bijak, secara toleran, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang tadi telah diambil oleh agama Hindu dan tidak menyakiti hati umat Hindu. Apa saja perannya dalam berdakwah itu? Dalam berdakwah, Sunan Ampel itu mengubah tradisi
masyarakat Hindu, yang mana bagi orang yang meninggal dunia, agama Hindu itu dalam memberikan keselamatan atau mengadakan keselamatan itu bagi umat Hindu itu melalui ritual sprada, sprada. Nah, keselamatan sprada bagi orang Hindu itu ada istilah nendu, mitu, matang mudu, nyatus, yehu, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Nah, di situ tradisi umat Hindu yang mengadakannya melalui sesaji atau sprada itu oleh Sunan Ampel diubah isinya. Yang tadinya oleh agama Hindu itu bedakan sesaji dan tari-tarian pecah, misalnya seperti itu, diubah oleh Sunan Ampel yaitu dengan nama kenduri. Nah, di dalam kenduri itu diisi dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan tahlil, dan apa? Tahlil atau tahlilan yang dilestarikan oleh umat Islam, oleh ulama-ulama dunia sampai hari ini. Kemudian Sunan Ampel juga memberikan ajaran atau falsafah yang namanya Mohdimo. Apa? Mohdimo yang pertama itu Mohmain. Apa? Mohmain. Yang kedua itu Mohmali. Yang ketiga itu Mohumbe. Yang keempat itu Mohmadat. Dan yang kelima Mohmadon. Mohmain artinya apa? Tidak mau berjudi. Tidak mau apa? Mohmali artinya tidak mau apa? Mencuri. Mohmali. Kemudian Mohmumbe artinya tidak mau minum minuman keras. Kemudian Mohmadat artinya tidak mau menghisap candu atau menghisap ganja. Dan yang kelima Mohmedon. Mohmedon itu artinya tidak mau berzina. Itu falsafah atau ajaran Sunan Ampel yang dilestarikan oleh umat Islam sampai sekarang. Ya, ajaran Sunan Ampel. Kemudian setelah ajaran itu dianut oleh umat Islam, ajaran tradisi keselamatan orang meninggal dunia itu sendiri, kemudian perkembangan Islam di Jawa Timur, di daerah Surabaya itu semakin besar, sehingga beliau berhasil mendirikan sebuah masjid agung, berhasil mendirikan pesantren di Ampel Kota, dan mengembangkan ajaran Islam di Jawa, khususnya di Jawa Timur, di Surabaya, di kota Wonokromo, karena kota adalah kota Wonokromo. Nah, setelah beliau berhasil mengajarkan ajaran Islam di Wonokromo, Surabaya, dan sekitarnya sampai ke Jawa Tengah, beliau kemudian wafat pada tahun 1481 Masehi. Kapan wafatnya? Tahun 1481 Masehi. Beliau wafat di Demak. Di mana? Di Demak, tapi dimakamkan di Jawa Timur.